Tapi ini sepertinya bukan kesalahan alam, ini sepertinya memang belum dikerjakan secara baik ya, tidak dikerjakan dengan hati dan tanggung jawab yang luar biasa ya. Dikerjakan sepertinya asal-asalan ya. Ini jalur yang akhirnya ambruk ya. Ambruk total, ambruk parah di sini. Ambruk parah. Parah banget. Ini di bagian timur bundaran. Sini keretakannya cukup parah total di paket Mandalika 3 ini. Ini parah. Parah banget, udah miring. Mau ambruk ini. Udah mau ambruk. Oh, bypass ini. Aduh, ngeri, Bos. Parah ini, Bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya bosku dari Sabang sampai Merauke? Semoga dalam keadaan sehat dan happy selalu di musim penghujan ini bosku. Begitu banyak permasalahan yang timbul, tidak terkecuali ya banjir dan beberapa hal pembangunan juga terhambat, dan bahkan ada kerusakan yang cukup parah di bagian bypass, baik di overpass dan ada juga di Sunggung. Nanti kita akan liput bosku bagaimana jalan tersebut dibongkar untuk akses keluar masuknya air ya, karena kalau tidak dibongkar maka bisa terjadi banjir di pemukiman warga. Dan tepat sekali saya berada sekarang di Desa Sukadana, di bagian overpass yang juga terlihat cukup parah di belakang saya di sini bosku ya. Cukup parah di sini. Terlihat di belakang saya cukup retak besar, dan terlihat juga jembatan ini bisa, atau overpass ini bisa amblas ke arah utara ya. Dan kita akan pantau bersama bagaimana kondisinya bosku ya. Nah, oke bosku, kali ini kita dapat melihat di sini di mana jembatan ini cukup besar, cukup lebar, yang terhubung dengan overpass dan ada juga kali. Nah, di sini kita lihat sudah mulai miring, yang cukup miring ya. Di sini ada terlihat pengaman di sini, pengaman ruas jalan supaya tidak ada motor atau mobil yang kecemplung nanti, karena kondisinya agak di sini agak dalam ya, karena di situ ada parit. Nah, di situ terlihat, dan kondisinya di sini jalannya cukup parah bosku ya. Ini kalau kita melihat kondisinya, ini sudah mulai retak kiri kanan, udah mau amblas ini rupanya, udah retak terlihat di sini. Karena kenapa di sini sepertinya memang tidak dilakukan pengerasan dengan sangat baik di bagian dasar atau bagian sabisnya ya, karena gundukan ini dulu ditumpuk begitu saja, tidak dilakukan pengerasan dengan sangat baik, sehingga bisa jadi di sini menjadi faktor utama terjadinya retakan yang cukup lebar di sini, bos. Coba lihat. Ngeri ini, bos. Pembangunan bypass Bil Mandalika ini hampir menelan anggaran 830 miliar rupiah, dan kondisinya baru saja tepat 1 bulan diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Jokowi di tanggal 12 November lalu, dan kali ini tepat sekali di tanggal 12 Desember, dan persis 1 bulan sudah mengalami kerusakan yang cukup membuat kita bersedih. Semoga saja para kontraktor bisa menanganinya dengan cepat. Oke, kita lanjutkan. Kali ini kita akan menuju di mana beberapa hal juga kita akan pantau. Kenapa saya harus pantau bagaimana kondisi bypass ini bosku? Karena memang bypass Bil Mandalika ini menjadi salah satu sarana transportasi para wisatawan maupun
logistik nantinya untuk MotoGP di pramusim maupun ketika race-nya di tanggal 20 Maret tahun 2022. Akses badan jalan bypass ini memang sangat diperuntukkan untuk mempermudah, melancarkan mobilisasi. Seperti itu ya, jadi ini adalah salah satu wajah Indonesia yang akan terlihat oleh dunia. Bukan hanya manfaat didapatkan oleh warga Lombok secara khusus, tapi jalur ini akan menjadi citra baik maupun buruknya Indonesia ke depan. Jadi kenapa kita harus benar-benar kritisi di sini cara proses pengerjaannya. Tidak hanya kita harus bersyukur, kita sangat bersyukur bahwa pembangunan ini berjalan, dibangun untuk akses kemaslahatan umat, tentu itu. Tapi kita tidak bisa tutup mata kalau kondisi pembangunan proyek tidak dilakukan dengan benar-benar cermat. Kita akan pantau bagaimana kondisi area overpass yang lainnya. Apakah kondisinya aman? Apakah sudah terlihat retak lagi? Kita akan pantau bersama. Itu kita lihat tadi bagaimana rupa kondisi para pekerja yang lagi melakukan penambalan jalur bypass yang retak ya. Di sini teman-teman bisa lihat retakannya cukup parah ini. Parah tulen. Retakannya parah tulen. Parah tulen ini retakannya juga. Ini karena pemadatannya dan tanggulnya tidak terlalu bagus dikerjakan ini. Ngeri ini, ngeri. Ngeri sekali. Oke, kita lanjutkan. Juga sedang diperbaikan, di mana memang di bagian kiri maupun kanan dekat bukit yang dibelah dulu masih belum dilakukan pembuatan sistem drainase, sehingga kenapa terjadi genangan yang cukup dahsyat itu karena tidak ada aliran air. Kebingungan ya, air-air itu pada bingung mau keluar dari mana aliran air tersebut. Oke, kali ini saya berada di bagian Desa Sunggung di bypass arah timur sirkuit atau di bundaran. Kita berbelok ke arah kiri di sini di jalur bypass yang sambungan ya. Ini kita lihat untuk aliran air cukup deras di sini. Karena memang di bagian area di sana itu perbukitan. Ini masyarakat masih melakukan aktivitas memberikan informasi kepada pengembang di sini untuk memperbaiki akses jalan yang sempat dijebol ya. Kalau tidak dijebol bisa banjir. Ini di bagian timur daripada bundaran Welcome to Mandalika. Jadi di sini termasuk jalur juga, jalur pariwisata yang menuju Pantai Grupuk, juga pantai Pedang juga, Pantai Pedang juga di situ. Tapi di sini masih terputus di jalur duanya, masih belum dilakukan proses pengerjaan. Ini di jalur cukup deras sih air ini. Jempol ya. Para kontraktor sudah hadir di sini ya untuk mereka sigap melakukan inspeksi ya. Ini jalur yang akhirnya ambruk ya.
Ambruk total, ambruk parah di sini. Ambruk parah banget. Ini di bagian timur bundaran. Ini menuju ke area Laguna sebenarnya ini. Parah banget. Ini teman-teman bisa lihat kondisinya. Ini bukan retak lagi, hancur ini. Bukan dibongkar. Ini memang amblas ya karena air sangat deras. Ngeri. Oke bosku, karena kondisinya seperti ini ya, kita akan lihat. Karena memang sistem drainase tidak diberikan di situ yang tidak terlalu lebar sehingga bisa jebol. Oke, karena prosesnya lagi ini pusing ini rupanya kontraktor ini bos. Jebol ini jasa sungguh. Air resapannya ya karena tidak ngeri ya. Kalau di jalur bypass di bagian lurusnya ya sebenarnya belum ada apa-apa. Kita akan coba memantau di sini ya. Keseruan di landmark. Landmark welcome to Mandalika. Sini kita lihat antusias warga ya liburan di sini wajib hukumnya mereka berfoto di bagian landmark to Mandalika ya. Welcome to Mandalika. Rame di sini bos. Orang-orang foto di sini. Nah, kan? Rame. Ini masih siang nih jam 3. Ini welcome to Mandalika. Ini rame pasti ada orang yang foto di sini. Makanya kalau banyak orang pasti penjualan ada. Orang jualan. Oke, kita lanjutkan. Di mana posisi yang lain juga. Nah, jadi kondisinya di bagian badan jalan yang terhubung di jalur menuju Desa Awang, terus Gerupuk ya, di situ. Sini kita lihat ya, cukup. Sebenarnya kalau sistem drainasenya dibuatkan di sisi kiri maupun sisi kanan, karena memang sangat sangat sensitif sekali. Nah, di sini ya, teman-teman bisa lihat di sini juga sudah mulai pergeseran, sudah mulai agak bengkok di sini bagian penyangganya. Bukan bengkok lagi, retak juga. Bagian overpassnya juga begitu banyak. Ngeri ya, bisa amblas. Ngeri sekali. Ini pengerjaannya ya karena tidak terlalu teliti. Sepertinya pengembang ini ya 3 pengembang ini ada Adi Metro, Biasa, ya di sini, ngeri. Overpass 11 di bagian sisi maupun kanannya juga sudah miring kiri maupun miring kanan. Di sini keretakannya cukup parah total di paket Mandalika 3 ini. Ini parah banget, udah miring, mau ambruk ini. Udah mau ambruk. Bypass ini ngeri bos. Parah ini bos. Ini karena pemadatannya kurang baik ini. Ini bisa ambruk ini, ambruk tulen. Bisa ambruk ini, pusing ini kontraktor ini. Pusing tulen. Bingung sudah nyoba tadi. Retaknya bukan retak main-main ya. Retak tulen ini bahaya ini. Cukup bersedih kita ini belum. Udah elevasinya sudah turun naik udah ini. Turun naik. Kalau kita melihat hampir rata ya di 11 overpass terjadi keretakan yang cukup ada yang sedikit, ada yang sangat parah ya. Di sini kita lihat di sini.
udah pergeserannya udah mau ambruk ini. Ini retak ini. Ngeri bos, asli ngeri sekali. Ngeri sekali, ngeri. Ini retaknya ini, pinggir-pinggirnya ini. Ngeri tulen. Sudah mau bergeser ini, mau amblas ini rupanya. Ini sudah miring-miring semua. Hampir rata bosku ya. 11 overpass hampir semua dilakukan penambalan dan kemiringan di bagian pagar pengaman itu cukup membuat kita sedikit melihatnya tidak enak dan sangat takut sekali ya. Kalau terjadi benturan bisa jadi ambruk ya, seperti itu. Beginilah kondisinya ketika bagian overpass terlihat di bagian penyangga di sini ya, atau pengaman, pagar pengaman, dan terlihat keretakannya cukup parah ya. Hampir rata-rata di overpass ya, overpass mengalami seperti ini, kemiringan. Ini sepertinya perencanaan cukup buat kita harus memberikan evaluasi yang luar biasa kepada pengembang di sini, kontraktor utama. Ini miringnya cukup ngeri di sini. Ini berhamburan sudah. Ini dindingnya sudah kocar-kacir rupanya ini. Udah terkelupas. Ini keretakannya ngeri sekali. Ini bukan retak lagi nih, patah ini. Ini ngeri ini. Ini sepertinya bukan kesalahan alam, ini sepertinya memang belum dikerjakan secara baik ya, tidak dikerjakan dengan hati dan tanggung jawab yang luar biasa ya, dikerjakan sepertinya asal-asalan ya. Kalau saya seperti ini melihatnya, karena pengerasan belum padat, terus dilakukan pengaspalan ya. Ini cukup menyedihkan bosku. Bypass Bil Mandalika.